terbaik tentunya. Jadi jangan lupa untuk menyematkan komentar di acara Dialog Budaya pagi ini. Dan untuk sahabat budaya, juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan, sebelum kita masuk dalam topik kita pagi ini, kita akan menyaksikan juga sebuah atraksi, sebuah tari yang berjudul Tari Kreasi Bernuansa Kebinekaan Sinar Ragam yang akan ditarikan oleh siswa-siswi negeri SMA 6 Mataram. Tapi Sundalang sambiran netan pekan angguren tutur. Tapi Sundalang samirat netan pegat anggurit tutur melasakan carita ratina wangi kesipalaning dalang samiratna ya iki dalang hanuturakan kiwaleunang ing data nuruhing paran-paran lor wetan kidul kilen. Ya lirik ngasin nabra larangin wong mati tanpa kadang iya tak kalah nirmangkin samya waduh balahan ring lor wetan kidul kilen.
Luar biasa, sahabat budaya dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui channel YouTube kami. Itulah tari kebinekaan Sinar Ragam. Kalau kita lihat tari Sinar Ragam, sinar merupakan cahaya, ragam adalah keragaman. Tari ini bisa memperlihatkan bahwa cahaya yang beragam bisa menyatu menjadi satu. Dan itulah Indonesia, luar biasa. Dan tentunya keanekaragaman itu ada di SMA Negeri 6 Mataram. Banyak sekali kita lihat di sini budaya-budaya yang menyatu. Bukan hanya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, tapi dari seluruh Indonesia. Dan inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Bahwa Indonesia walaupun memiliki budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda-beda, namun kita tetap dalam satu nama, Indonesia. Sahabat budaya dan pemirsa, tentunya saya ingatkan kembali untuk Anda, jangan lupa untuk menaruh atau menyematkan komentar terbaik, karena akan nantinya mendapat hadiah. Komentar terbaik akan mendapatkan hadiah terbaik juga dari kami. Dan dalam dialog budaya kali ini, rekan saya Sari Wisudawati sudah siap dengan 3 narasumber yang akan membedah topik kita. Langsung saja, inilah dia. Saya panggilkan Sari Wisudawati bersama 3 narasumber kita dalam topik yang luar biasa pagi ini. Sahabat budaya, masih bersama Pro 4 RRI Mataram, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan dalam acara siaran langsung Dialog Budaya Pro 4 RRI Mataram, disiarkan langsung dari SMA Negeri 6 Mataram. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Pro 4 RRI Mataram, pemirsa RRI Net, dan seluruh yang hadir di SMA Negeri Mataram untuk pagi hari ini. Selamat pagi juga kami haturkan selamat datang untuk Kepala RRI Mataram, Ibu Dr. Anda Krismarini MM. Selamat pagi, didampingi oleh Kabid Siaran RRI Mataram, Bapak Hairil SPD, dan Kabid LPU Ibu Tati Pujisati SE. Baik, selamat pagi, dan seperti biasa sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, pagi hari ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Oming, kami berada di SMA 6 Negeri Mataram dengan topik dialog pagi hari ini mengenal budaya toleransi dan kebinekaan di SMA 6 Negeri Mataram. Di sini sudah ada 3 orang narasumber saya yang sudah hadir bersama saya. Saya Sari Wisudawati akan memandu dialog untuk hari ini. Nah, di sini sudah ada 3 orang narasumber seperti yang tadi sudah saya informasikan. Kita pertama kali kita kenalkan dulu, mungkin langsung diambil mic-nya dulu para narasumber supaya nanti langsung kedengaran suaranya ya. Iya, di sini sudah bersama dengan kita Kepala Sekolah SMA 6 Negeri Mataram, Bapak Dr. Andes Artawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak ya. Semangat. Apalagi tadi opening dari para siswanya itu luar biasa, keren kalau kata anak muda sekarang. Selanjutnya seperti biasa ada Kepala Dinas NTB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Bapak Dr. Andes Haji Aidi Furqan MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat kita nggak mungkin ketemu di sini Pak. Apalagi Bapak juga luar biasa semangatnya karena kemarin kami dengar masih berada di Sumbawa ya Pak ya. Baru tiba semalam. Baik, langsung ini ada pegiat keberagaman Bapak Muhammad Jayadi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, sehat selalu. Sehat selalu. Dan ya, tentu saja kita berharap semuanya dalam keadaan sehat untuk pagi hari ini. Dengan sekali lagi untuk sahabat budaya kami informasikan juga untuk menyematkan atau mungkin posting langsung komentar-komentar terbaik atau mungkin mau bertanya melalui akun YouTube official RRI Mataram. Nanti akan kita bacakan juga pertanyaannya. Komentar terbaik nanti akan dipilih, akan mendapatkan hadiah juga, dan juga nanti akan ada door prize juga untuk yang hadir di sini. Nah, ini mungkin saya langsung saja. Ini topik kita untuk pagi hari ini kan mengenal budaya toleransi kebinekaan Indonesia di SMA Negeri 6 Mataram. Ini artinya kita langsung bertanya ke Pak Kepsek dulu, yang punya tuan rumah dulu. Ini saya ingin tahu ini bagaimana bentuk keberagaman yang ada di SMA 6 ini sendiri, Pak. Silahkan. Terima kasih, izin buka masker. Silahkan. Yang penting kita jaga jarak ya Pak ya. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan, boleh saya
menyapa tamu-tamu saya dulu. Silakan. Oke, pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas yang hari ini sekaligus sebagai narasumber kita. Berikut kepada RRI Mataram beserta krunya, beserta tamu undangan lainnya yang tidak bisa sebut persatu. Baiklah, kalau melihat dari tema kita hari ini tentu ini sangat menarik ya. Bagaimana SMA Negeri 6 Mataram bisa eksis sampai sekarang seperti yang tadi sudah ditunjukkan dengan keberagamannya. Perlu saya kenalkan bahwa kami di SMA Negeri 6 Mataram memang terdiri dari berbagai macam suku, agama, seperti yang bisa dilihat. Ini adalah teman-teman kami, Pak Kadis. Yang dipakai teman-teman kami ini bukan dibuat-buat kayak parade kampanye, bukan, atau parade pawai, bukan. Bukan supaya terlihat Bukan, keren gitu ya. bukan supaya terlihat seperti yang terlihat ada dari etnis Cina. Memang beliau ini memang etnis Cina. Nah, ini adalah tim manajemen kami di bidang kurikulum. Iya, ini yang pakai Ya, yang handbook etnis ya. Cina. Jadi bukan dibuat-buat Cina, memang beneran dari Cina. Beneran. Baik. Kan seperti kata pepatah, belajarlah, bukan pepatah ya, memang itu diajar di agama ya. Belajarlah ke negeri Cina. Nah, supaya anak-anak sekitar sini tidak ke negeri Cina, kami datangkan kurikulumnya dari negeri Cina. Itulah hebatnya SMA Negeri Mataram. Oke, baik. Dan berikut tim yang lain dari yang sarana dari Bali, yang dari kesiswaan dari Sasa, kemudian bendahara dari Bima, ini lengkap, yang kesiswaan dari Sumbawa. Jadi kami betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Demikian juga guru-gurunya. Kemudian berikut kalau sekolah lain mungkin kalau yang minoritas disuruh belajar di luar, Pak Kadis. Kalau kami di sini meskipun minoritas semua kita akomodir. Contoh yang Kristen misalnya, kami datangkan guru Kristen seperti yang terlihat identitasnya Ibu. Oke. Itu kemudian yang guru Hindu juga kami datangkan dan kami siapkan ruang sendiri. Oh, jadi mereka memang ada kelasnya Ada masing-masing ya. Ada memang ketika misalnya mata pelajaran Hindu. Hindu. Ada kelasnya begitu Oke. ya. Oke. Baik, seperti itu bentuk keberagaman yang ada di SMA Negeri 6 Mataram. Selain itu apalagi Pak? Kalau misalnya dilihat dari sisi agama ya tadi sudah terlihat ya, Bapak sendiri punya kebijakan ketika pelajaran agama ya mereka punya gurunya masing-masing, punya kelasnya juga masing-masing. Tidak perlu misalnya kalau dulu kan kalau misalnya ketika pelajaran agama Islam yang non muslim ini harus keluar dulu kan nggak mungkin juga ikut gabung di kelas agama Islam. Nah, kalau sekarang mereka ada kelasnya gitu ya. Ada kelasnya masing-masing seperti itu. Apalagi Pak kalau misalnya dalam bentuk budaya? Dalam bentuk budaya misalnya itu kita banyak ekspresikan lewat secara kurikuler. Jadi anak-anak di situ dia mengkreasikan keberagaman itu, lalu bagaimana menunjukkan meskipun kami itu beda, mereka itu beda asal, beda agama, beda suku, tapi dalam satu kesatuan dia bisa merangkai semuanya menjadi satu harmoni yang indah untuk mereka berkreasi. Gitu. Oke, luar biasa, tepuk tangannya dong. Biar semangat pagi hari ini. Ya, pagi hari ini cerah ya. Secerah perasaan saya ketika tadi melihat tarian itu sih sebenarnya karena ramai sekali. Kita langsung ke Pak Kadis dulu deh, Pak Aidi Furqon. Ini kalau kita berbicara mengenai keberagaman, saya ingin tahu Pak, kalau Bapak sendiri selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, ini ada tidak sih program khusus yang memang diterapkan dari Dikbud dalam hal keberagaman ini sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan yang saya hormati Ibu Kepala RRI yang baru. Kita belum sempat silaturahim Bu bersama jajarannya dan pemirsa dan yang sempat hadir. Salah satu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu mengelola dua dimensi Bu. Dimensi pendidikan satu sisi dan dimensi kebudayaan. Nah, karena dua dimensi ini harus sinergi, maka Dinas Dikbud mempunyai program untuk mensinergikan keduanya itu antara Dik dan Bud. Nah, toleransi yang kebinekaan yang saat ini berlangsung sudah dan memang kita lakukan di satuan pendidikan secara langsung.
Ini terbukti tidak hanya di SMA 6 ini, karena toleransi itu harus kita beri arti lebih luas, yaitu toleransi dalam beragama, toleransi dalam suku, toleransi dalam adat budaya, dan jangan lupa saya tambahkan satu toleransi yang kita kembangkan, yaitu toleransi secara fisik melalui layanan inklusi. Nah, syukurnya SMA 6 adalah salah satu yang tidak beda-bedakan ini normal apa tidak normal. Maka di sini ada layanan pendidikan inklusi Bapak dan Ibu. Nah, kami di Dikbud membuka program ini juga se-NTB, mulai jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan lebih masif kita lakukan pendampingan itu adalah di pendidikan menengah SMA dan SMK. Sedangkan SLB itu menjadi mitra dalam layanan toleransi terhadap kondisi fisik. Nah, yang kedua kami sampaikan bahwa toleransi yang berkebineka tunggal ikaan ini sesungguhnya adalah salah satu implementasi dari kondisi kita yang multicultural, atau kita pahami dengan konsep multikulturalisme. Ya, jadi keberagaman yang sangat banyak dari sisi yang saya sebut tadi, dari sisi agama, dari sisi adat istiadat, dari sisi budaya, dari sisi tradisi. Bahkan tambahan satu lagi saya kembangkan menjadi dari sisi kondisi fisik. Itu toleransi dikembangkan sehingga sekolah itu menganut satu konsep strategi yang pluralism. Plural, terbuka dia. Jadi melayani pendidikan tidak hanya pada zonanya, tidak hanya pada kawasannya, tetapi juga kita menerima teman-teman yang dari luar. Di NTB ini ada masyarakat kita yang dari luar, juga ada pola magang kita terima dari luar negeri, kemudian antar provinsi, antar kabupaten kota juga kita layani. Termasuklah tenaga pengajar kita, kemudian staf karyawan kita ini sangat multicultural ya, pluras. Dan kebijakan yang kedua, Dinas Dikbud mengembangkan itu melalui satu aktivitas namanya Pojok Ekspresi, Mbak Sri. Dan ini kita live streaming juga setiap bulan 2 kali. Tidak hanya budaya lokal yang diutamakan, kemudian juga boleh dengan budaya-budaya yang lainnya, yang Indonesia terutama yang berbineka. Dan luar biasa, salah satu yang kita lihat tadi pada saat pembukaan itu ada ekspresionisme, anak-anak yang luar biasa, dan mungkin tidak terlalu lama latihannya itu. Karena saya membuka ruang sejak tahun ajaran yang lalu, bulan Juni, dengan konsep Pojok Ekspresi itu, saya juga terkaget-kaget nih, anak-anak ini hebat-hebat, bagus-bagus, dan karya-karya mereka dalam 1 minggu, 2 minggu itu bisa. Dan hari ini pun barusan di kantor anak-anak sedang berlatih untuk mengembangkan, menguatkan konsep budaya, dan itu berbagai macam jenis tarian, pola yang tidak melihat suku bangsa yang mana. Yang penting mereka ada kreasi. Itulah wujud pluralisme yang dibangun, dan karena kita berada di multikultur. Yang ketiga, kebijakan yang dibangun oleh Dikbud adalah integrasi multikulturisme atau pluralisme dan kebinekaan kita ini melalui mata pelajaran yang relevan. Apa diantaranya? Ada 2 sangat melekat di sini, yaitu mata pelajaran PKN, sekarang dulu namanya PMP, ada berubah jadi PKN, berubah jadi KWN, sekarang berubah jadi PPKN. Di mata pelajaran PKN ini kompetensinya itu berbicara tentang Kebhinneka Tunggal Ikaan kita senusantara, dengan mengisi informasi atau konten pembelajarannya itu dari konten lokal, kemudian konten yang zonanya lebih antar lintas provinsi adat budaya. Yang kedua adalah di mata pelajaran seni budaya plus sejarah. Nah, sejarah saya tidak terlalu mengedepankan ini karena itu kita banyak bicara tentang hal-hal yang ke masa-masa proses. Tapi di seni budaya itu menyediakan wahana yang sangat luas. Jadi dengan kebijakan 3 hal ini sudah berjalan, dan SMA 6 menjadi bagian plus satunya, yaitu inklusi. Inklusi. Ya, saya rasa kita semua setuju bahwa berbicara mengenai toleransi dan keberagaman itu tidak hanya berbicara mengenai keindahan rupa budaya tradisi kita, tapi juga ada satu hal yang mungkin kerap terlupa oleh kita adalah yaitu tadi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Dan di SMA Negeri 6 Mataram ini
memenuhi kebutuhan itu ya Pak ya. Demikian. Baik, selanjutnya sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, kita langsung menuju ke Bapak Muhammad Jayadi, ini yang paling kalem dari tadi. Mungkin karena memang belum waktunya untuk bicara. Sekarang saya kasih kesempatan, ini menurut pengalaman Bapak sendiri Pak, selama berkecimpung sebagai seorang pegiat keberagaman, bagaimana Bapak sendiri melihat fenomena keberagaman kita selama ini? Oke, terima kasih Mbak Sari ya, Pak Kadis dan Pak Kepala Sekolah. Terima kasih pagi hari ini kita bisa bincang-bincang, diskusi beberapa hal terkait dengan aktivitas keberagaman kita. Sehari-hari kami sebenarnya di sebuah lembaga kajian ada komunitas khusus yang mengembangkan beberapa kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan multikultural. Sehari-hari teman-teman organisasi itu untuk mempertemukan anak-anak muda seperti di SMA 6 ini, remaja dari SD sampai dengan SMA itu, untuk kemudian merekatkan mereka pentingnya tentang keberagaman itu. Kami sehari-hari ada namanya sekolah keberbedaan. Sekolah keberbedaan itu berangkat dari situasi di mana sekarang ini tantangan kita adalah pengelompokan masyarakat, pelapisan sosial berbasis identitas. Itu sudah kita lihat sesuatu yang menggejala dan rawan untuk kemudian menimbulkan konflik sosial. Mohon maaf, misalnya perumahan-perumahan sudah sangat eksklusif dengan nama-nama tertentu. Sekolah-sekolah juga sudah mulai nih Pak Kades, mungkin bisa jadi atensi Lungguh nanti itu sudah ada pengelompokan berbasis identitas itu. Nah, kita lihat itu sebagai sesuatu yang kurang baik karena tidak seperti SMA 6 ini. Ada proses akulturasi, ada semacam proses penjagaan, merawat identitas adik-adik kita, identitas dengan berbagai latar belakang agama, suku, ras, itu asik sekali dilihat. Maka tidak salah kalau Nabi bilang itu ikhtilaful ummah rahmatan itu. Ini dia rahmat itu, kita enak melihatnya, kita bahagia melihatnya, kita ada semacam senang gitu. Nah, sehingga harmoni ada. Nah, itu pengalaman-pengalaman kami Mbak, Pak Kadis. Selain juga melakukan sekolah keberbedaan, ada semacam cross learning rumah ibadah. Cross learning rumah ibadah yang itu segmennya adalah anak-anak atau adik-adik kita di TK, di SD. Itu untuk sejak dini mengenalkan mereka bahwa dia hidup di tengah masyarakat yang multikultural, dia hidup di tengah orang yang berbeda-beda. Maka sejak dini harus ditanami. Itu beberapa aktivitas kami. Jadi ada sekolah perbedaan, saya penasaran itu, nanti saya mau tanya lebih lanjut begitu ya, apa sekolah perbedaan itu juga, karena juga tadi sempat dibahas juga nih ada misalnya sekolah-sekolah yang mulai, kalau tadi kata Pak Muhammad Jayadi ini identitasnya seperti apa gitu ya, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi sahabat budaya, masih dalam dialog budaya untuk pagi hari ini. Sekarang saya kembalikan dulu ke Omi. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, luar biasa sekali. Saya tadi sempat berkeliling ya, dan ternyata saya melihat banyak guru-guru yang ada di SMA Negeri 6 Mataram ini yang menggunakan pakaian beragam. Seperti kata Bapak Kepala Sekolah tadi ya, pakaian yang dipakai itu menggambarkan bahwa Indonesia sangat terbuka. Budaya yang kita miliki sangat luar biasa. Apalagi baju adat istiadatnya, baju daerahnya, wow, cantik-cantik semua. Jadi bisa dibilang saya sangat bangga menjadi masyarakat yang tinggal di Indonesia. Nah, saya juga mau merasakan kebahagiaan adik-adik kita di sini juga. Jadi saya punya sedikit tantangan nih buat para audiens yang ada di sini yang tentunya juga menerapkan protokol kesehatan ya dengan menggunakan masker. Saya mau kasih challenge atau tantangan biar lebih seru ya. Setuju nggak? Setuju katanya ya. Oke, kalau saya bilang semansi, jawabannya? Wah, belum
saya kasih tahu udah tahu duluan. Kalau RRI sekali di udara tetap di udara. Siap? Siap. Smangsing. Jaya. RRI sekali di udara tetap di udara. Baik, luar biasa semangatnya adik-adik kita tentunya di sini dan juga para guru yang luar biasa datang dengan baju-baju daerah dan keragaman yang sangat menggambarkan bahwa kebinekaan Tunggal Ika ada di SMA Negeri 6 Mataram ini. Dan tentunya sebelum kita memperdalam kembali topik bersama 3 narasumber kita dan juga rekan saya Sari, nanti akan dibuka pertanyaan juga, ada sesi pertanyaan di sana. Saya ingatkan sekali lagi untuk sahabat budaya dan juga pemirsa yang saat ini menyaksikan melalui channel YouTube kami RRI Mataram Official. Jangan lupa untuk menyematkan komentar karena komentar terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah. Jadi langsung saja komen sekarang juga. Nah, sebelum kita masuk dalam topik pemaparan topik selanjutnya, kita akan saksikan sebuah kreativitas yang dibalut melalui musik oleh siswa-siswi SMA Negeri 6 Mataram. Langsung saja ini dia musikalisasi puisi bersama siswa-siswi SMA Negeri 6 Mataram. Pada batang pohon riba, kutulis saja keangkuhan dalam termangu yang pura-pura. Adakah benar berbeda-beda itu satu jua? Pada temali yang daunnya kering diterpa kesepian, kuadukan sebuah tanya yang benar-benar nyata. Apa itu perbedaan sebenarnya? Apa itu kesatuan yang sejatinya? Apakah itu satu tujuan? Apakah itu semua atau apalah semua itu? Pikirku mulai digerogoti keingintahuan. Sajakku keterbangan memikulnya bisiknya kekacauan negara. Bak burung merak tertembak anak panah yang tak pernah terarah. Berdendang laju di kepala. Tanya itu kejam, menyeru, mengeluarkan diri dari kepala yang bodoh. Suara suling terdengar. Pelan suaranya melukis tanya di kepala. Merambat nada usil yang tak beraturan. 75 tahun sudah lamanya berdiri tegak mengatasnamakan dirinya sebagai semboyan negara. Oh Bhinneka, zaman telah dihianati, aman telah hilang dari muka bumi. Usap lusuh baju kita tak nampak dari mata pejabat negeri ini. Lusuh adalah abadi, miskin adalah kekal, lapar adalah keharusan, haus adalah kewajiban. Penindasan adalah hal yang lagi tak asing dari telinga tua, yang tersumbat ketidakpedulian mereka. Bhinneka Tunggal Ika telah mati sekian lama. Keberagaman hanyalah dongengan umat manusia untuk merampas hak-hak yang bukan miliknya. Bhinneka Tunggal Ika adalah mitos abadi yang dijadikan sebagai pemanis semboyan saja. Perang antar saudara bukan lagi hal yang biasa. Pengkerdilan pikiran umat beragama sudah tak lagi asing dari alam semesta. Usah bertanya tentang itu semua. Berbanyak doa agar sadar lekas datang. Berbanyak pemberontakan. Agar semuanya mengerti apa yang mestinya
Kita makamkan rasisme beserta saudara-saudaranya. Kita hidupkan kembali Bhinneka Tunggal Ika. Kita, Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kita, Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Tes. Lihatlah mentari bersinar, betapa tegar tak pernah letih bersinar, teramat toleran, tak memilih-milih, tak membeda-bedakan, menyinari siapapun di kolam langit ini. Pikiran hidup toleransi, menghormati manusia sebagai manusia, tanpa memandang agama yang diakini, tanpa melihat status sosial, suku bangsa, tingkat intelektual, ataupun latar belakang, dengan yang bernama dan usaha hidup yang telah dipilihnya. Toleransi berarti tidak arogan, tidak memandang diri paling benar, lalu yang lain selalu salah. Toleransi juga berarti tidak monopoli, tidak menutup kesempatan orang lain untuk maju. Luar biasa, sebuah toleransi. Tadinya saya sangat merasa gembira sekali melihat penampilan mereka. Tapi setelah mendengar isi dari puisi, saya baru sadar bahwa sepertinya memang Indonesia sudah mulai kehilangan arti toleransi. Dan sedihnya lagi, anak-anak kita, anak-anak muda yang harusnya mereka belajar tentang toleransi, diajarkan tentang toleransi oleh orang-orang dewasa, mereka mencari sendiri apa arti toleransi. Itulah yang ingin digambarkan melalui musikalisasi yang sudah kita saksikan dan kita dengarkan, yang tentunya ditampilkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 6 Mataram. Tepuk tangan yang luar biasa tentunya untuk bakat-bakat yang luar biasa juga dari adik-adik kita di sini. Dan sahabat budaya, pemirsa, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk berkomentar, karena komentar terbaik akan mendapatkan hadiah terbaik juga. Tentunya kita akan mendengarkan kembali pendalaman dari topik kita bersama 3 narasumber yang sudah siap dengan informasi yang berbau topik kita tentunya. Langsung saja saya kembalikan kepada rekan saya Sari Wisudawati. Sahabat budaya, masih bersama Pro 4 RRI Mataram, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan
dalam acara siaran langsung Dialog Budaya Pro 4 RRI Mataram, disiarkan langsung dari SMA Negeri 6 Mataram. Ya baik, sahabat budaya Pro 4 RRI Mataram, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baru saja tadi kita sudah sama-sama nonton, kita sama-sama dengarkan sebuah atraksi puisi. Jujur saya pribadi di sini yang berada di depan ini langsung terharu. Tadi kita lihat ada semacam nisan juga. Tulisannya tuh toleransi, kemudian juga rasisme dan beberapa kata yang lain. Saya sih berharap bahwa toleransi masih ada di Indonesia, begitu ya. Dan ini yang akan kita gali lebih jauh bersama dengan 3 orang narasumber kita untuk pagi hari ini, sahabat budaya. Sekali lagi saya ingatkan, posting komentar terbaik nanti akan dipilih yang mana sih yang terbaik. Nah, ini yang akan mendapatkan hadiah.